Kadang, yang paling menyakitkan bukan saat kita disalahkan, tapi saat semua pengorbanan dianggap biasa saja. Dia tak pernah meminta dimengerti. Dia hanya ingin dihargai, meski sedikit. Halo sahabat setia Zona Kisah Indonesia. Terima kasih sudah kembali menemani kami di kisah penuh rasa malam ini. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kalian subscribe. Karena setiap kisah di channel ini mungkin saja adalah cerita hidup kalian sendiri. Dia terbiasa bangun sebelum matahari muncul. Bukan karena rajin, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar istirahat. Di kamar sempit itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, lalu menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan diri menghadapi dunia yang tidak pernah bertanya apakah ia sanggup atau tidak. Setiap pagi ia berangkat dengan langkah yang sama, pelan, rapi, dan penuh perhitungan. Bajunya selalu bersih, sepatunya tak pernah kotor, wajahnya tampak tenang. Tak ada yang tahu bahwa ketenangan itu hanyalah cara agar ia tidak runtuh di tengah jalan. Di rumah, ia jarang bicara. Bukan karena tak ingin, tapi karena setiap kata yang keluar sering kembali sebagai luka. Pernah suatu malam ia berkata pelan, "Aku capek." Jawaban yang ia terima hanya anggukan tanpa mata menoleh. Sejak itu, ia belajar bahwa diam lebih aman. Hari-hari berjalan seperti naskah yang sama. Bangun, bekerja, pulang, lalu mengalah. Ia melakukan semua yang diminta tanpa pernah bertanya kenapa selalu dirinya. Baginya, tanggung jawab bukan beban, tapi harga diri. Namun harga diri itu perlahan terkikis ketika usahanya tak pernah dianggap ada. Di tempat kerja, ia bukan yang paling pintar, tapi selalu yang paling bisa diandalkan. Jika ada tugas sulit, namanya disebut. Jika ada masalah, ia yang diminta mengalah. Saat semua selesai, pujian itu pergi entah kemana. Yang tertinggal hanya lelah dan punggung yang terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Suatu sore, hujan turun deras. Ia berdiri di bawah atap kecil, menunggu hujan reda. Telepon genggamnya bergetar. Pesan singkat masuk. Isinya hanya kalimat dingin tanpa rasa. "Jangan pulang malam. Aku butuh ini selesai sekarang." Ia menatap layar lama, lalu mengetik, "Iya." Hanya itu. Selalu itu. Ia tahu, bukan pengertian yang ia cari. Ia tidak pernah meminta dipeluk saat lelah. Tidak pernah menuntut didengarkan setiap waktu. Yang ia inginkan sederhana. Dihargai sebagai manusia yang juga punya batas. Di dalam hatinya, seringkali ia bicara pada Allah. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertahan. Ia berkata dalam diam, "Semoga langkahku hari ini tidak sia-sia. Semoga lelahku tidak hanya berakhir sebagai debu." Malam itu, ia pulang lebih lambat dari biasanya. Rumah terasa sunyi meski lampu menyala terang. Ia meletakkan tas, duduk di kursi, dan menatap meja makan yang kosong. Tak ada yang bertanya bagaimana harinya. Tak ada yang peduli apakah ia sudah makan atau belum. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak butuh balasan. Senyum orang yang sudah terlalu sering kecewa hingga lupa bagaimana rasanya berharap. Di sudut ruangan, ada cermin tua. Ia berdiri di depannya, menatap wajah sendiri. Matanya lelah, tapi masih bertahan. Bibirnya ingin bicara, tapi tak tahu harus ke siapa. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sesak bukan karena capek, tapi karena sadar satu hal. Selama ini, ia terlalu sibuk bertahan sampai lupa menanyakan pada dirinya sendiri, apakah ia masih dihargai sebagai manusia. Lampu kamar dimatikan. Gelap datang bersama sunyi yang panjang. Di balik diamnya malam, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatinya. Belum jelas apa bentuknya, tapi perasaan itu tumbuh perlahan, seperti luka yang menunggu waktu untuk terbuka. Pagi itu, ia bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya semalaman berjalan tanpa henti.
Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap jendela yang masih tertutup, seolah ragu untuk memulai hari yang isinya sudah bisa ia tebak. Di meja makan, suasana seperti biasa. Sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang terasa asing meski setiap hari ia rasakan. Ia menyiapkan sarapan, menaruhnya rapi, lalu duduk tanpa suara. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang berkata apapun. Sendoknya bergerak pelan. Setiap kunyahan terasa hambar. Bukan karena masakannya kurang rasa, tapi karena hatinya sudah lama kehilangan selera untuk berharap. Ia berangkat kerja dengan langkah sedikit lebih lambat. Di jalan, ia melihat orang-orang berbincang, tertawa, saling menunggu. Ia hanya lewat, menjadi bagian dari keramaian yang tidak benar-benar melibatkannya. Di kantor, namanya kembali disebut. Tugas tambahan datang tanpa permisi. Ia mengangguk seperti biasa. Bisa kamu urus hari ini? Iya. Jawaban itu keluar begitu saja. Bahkan sebelum pikirannya sempat menolak. Siang hari, tubuhnya mulai terasa lemah. Kepalanya berat, tangannya dingin. Ia duduk sebentar, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun suara di dalam kepalanya justru semakin ramai. Tentang lelah yang tak pernah selesai. Tentang usaha yang selalu dianggap wajar. Seseorang di sebelahnya berkata sambil tertawa, "Kamu MAH kuat, beda sama kita." Ia ikut tersenyum. Padahal di dalam, ada bagian dirinya yang ingin berteriak. Kuat bukan berarti tidak sakit. Kuat seringkali hanya berarti tidak punya pilihan. Sore menjelang, hujan turun lagi. Langit kelabu, udara dingin, dan pikirannya semakin berat. Ia menatap keluar jendela kantor, melihat tetesan air jatuh satu persatu. Setiap tetes terasa seperti perasaan yang ia simpan terlalu lama. Dalam perjalanan pulang, ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk tanpa sapaan. "Tolong belikan ini sebelum pulang." Ia membaca pelan, lalu membalas singkat, "Iya." Kata itu kembali menjadi pengorbanan kecil yang tidak pernah dihitung. Saat sampai rumah, hari sudah gelap. Lampu ruang tamu menyala terang, tapi suasananya dingin. Ia menaruh barang belanjaan di meja. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada tatapan mata. Ia duduk di sofa, melepas sepatu perlahan. Kakinya pegal, punggungnya nyeri. Namun yang paling sakit bukan tubuhnya. Ada sesuatu di dadanya yang terasa penuh, seperti ingin pecah tapi tertahan. Ia berdiri, menuju kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Air mengalir, membasuh muka, tapi tidak membersihkan rasa sesak itu. Ia menunduk, menahan napas, mencoba kuat seperti yang selalu orang katakan. Dalam diam, ia kembali menyebut nama Allah. Bukan dengan suara, tapi dengan hati yang lelah. Ia tidak meminta jalan keluar. Ia hanya berharap diberi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Malam itu, ia berbaring dengan mata terbuka. Langit-langit kamar tampak kosong. Pikirannya penuh tentang hidup yang ia jalani tanpa pernah benar-benar dipilih. Tentang peran yang terus ia mainkan tanpa tepuk tangan. Di tengah sunyi, ada perasaan baru yang muncul. Bukan marah, bukan sedih, tapi kesadaran pelan bahwa diamnya selama ini telah mengumpulkan luka. Dan luka itu, entah kapan, akan mencari jalannya sendiri untuk keluar. Hari berganti tanpa tanda apapun. Pagi datang seperti biasa, membawa rutinitas yang sama, namun hatinya terasa sedikit berbeda. Bukan lebih ringan, justru lebih kosong. Seolah ada ruang di dalam dirinya yang mulai kehilangan isi. Ia bangun, merapikan tempat tidur, lalu berdiri cukup lama di depan jendela. Langit cerah, matahari mulai naik, dunia tampak berjalan normal. Hanya dirinya yang merasa tertinggal jauh di belakang. Di meja makan, ia kembali sendiri. Sarapan yang ia siapkan masih hangat, tapi tak disentuh oleh siapapun selain dirinya. Ia duduk, menatap piring,
lalu tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada rasa. Saat berangkat, pintu tertutup pelan di belakangnya. Tak ada pesan, tak ada titipan. Keheningan itu terasa lebih tajam dari kata-kata. Di jalan, pikirannya melayang. Ia teringat hari-hari ketika ia masih berusaha bercerita. Tentang lelah, tentang takut, tentang harapan kecil yang ia simpan diam-diam. Semua itu pernah ia ucapkan. Dan semua itu pula yang membuatnya belajar untuk berhenti. Di kantor, suasana ramai seperti biasa. Ia duduk di meja kerjanya, membuka berkas, mulai bekerja. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya entah kemana. Seseorang memanggil namanya, ia menoleh. Ada yang perlu dibantu? Iya. Lagi-lagi itu jawabannya. Menjelang siang, ada rapat kecil. Ia duduk di sudut ruangan, mendengarkan orang-orang berbicara. Idenya sempat terlintas di kepala, tapi tertahan di bibir. Ia sudah terlalu sering tahu bagaimana rasanya berbicara lalu diabaikan. Ketika rapat selesai, seseorang menepuk bahunya. Kamu memang bisa diandalkan. Ia mengangguk pelan. Tak ada rasa bangga. Hanya ada kelelahan yang makin dalam. Sore itu, ia menerima kabar singkat. Bukan kabar penting. Bukan kabar mendesak. Namun cukup untuk kembali mengingatkan posisinya. Ia hanya pelengkap. Selalu ada, tapi jarang dicari karena ingin. Dalam perjalanan pulang, hujan tak turun. Langit justru terang. Namun hatinya mendung. Ia berjalan pelan, membiarkan pikirannya mengalir tanpa arah. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamar. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang menanyakan apapun. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, sama seperti pagi tadi. Lingkaran yang terasa tak berujung. Ia membuka ponsel, membaca pesan lama. Pesan-pesannya singkat. Isinya hampir selalu sama. Permintaan. Perintah. Tidak ada kalimat yang bertanya bagaimana keadaannya. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih di sini. Aku masih bertahan." Entah untuk siapa. Malam turun perlahan. Lampu kamar menyala redup. Ia berbaring, memejamkan mata, mencoba tidur. Namun pikirannya terus berputar. Di antara sadar dan lelah, satu perasaan mulai tumbuh. Bukan ingin menyerah. Bukan pula ingin melawan. Tapi keinginan kecil yang selama ini ia tekan. Keinginan untuk diakui, walau hanya sekali. Dan perasaan itu, diam-diam, mulai menunggu saatnya sendiri untuk muncul ke permukaan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin lebih lama, menatap wajahnya sendiri yang tampak baik-baik saja. Padahal di balik mata yang terbuka, ada lelah yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia menyadari satu hal. Setiap hari ia hadir secara fisik, tapi hatinya seolah tertinggal entah di mana. Ia ada, tapi tidak benar-benar dianggap ada. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, namun tak pernah dipandang. Saat sarapan, ia memberanikan diri membuka suara. "Aku hari ini mungkin pulang agak telat." Tak ada jawaban. Hanya suara piring diletakkan di meja. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengangguk sendiri. "Baiklah, lagi-lagi aku bicara dengan ruang kosong." Di perjalanan, dadanya terasa sesak. Bukan karena napasnya pendek, tapi karena perasaan yang mulai menumpuk tanpa tempat keluar. Ia menggenggam setir lebih kuat. Seolah dengan begitu ia bisa menahan semua yang ingin runtuh. Di kantor, tekanan datang berlapis-lapis. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan beberapa orang kini bertumpu padanya. Ia tetap diam. Tetap mengerjakan. Tetap menepati tenggat waktu. Karena itulah satu-satunya cara agar keberadaannya terasa berguna. Menjelang siang, tubuhnya mulai memberi tanda. Kepalanya berdenyut, panas
Pandangannya sedikit berkunang. Ia duduk, menunduk, mencoba menarik napas perlahan. Seseorang lewat dan berkata ringan, "Jangan lemes dong, kamu kan biasa kuat." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi terasa seperti beban. Ia tersenyum tipis. Tak ada yang tahu, setiap kali disebut kuat, ia justru merasa semakin sendirian. Seolah tak ada ruang baginya untuk lemah. Sore hari, sebuah kesalahan kecil terjadi. Bukan kesalahan besar, hanya hal sepele. Namun semua mata tertuju padanya. Nada suara meninggi. Kata-kata terasa tajam. Ia berdiri, menunduk, mendengarkan tanpa membela diri. Padahal selama ini, ia lebih sering menutupi kesalahan orang lain. Lebih sering diam demi menjaga suasana. Namun kali ini, tak ada yang berdiri di sisinya. Dalam perjalanan pulang, tangannya gemetar ringan. Ia berhenti sebentar di pinggir jalan, menunduk, menarik napas panjang. Matanya basah, tapi air mata itu tak jatuh. Ia terlalu terbiasa menahan. Saat sampai rumah, suasana tak jauh berbeda. Ia duduk, menunggu, berharap mungkin ada yang menyadari kehadirannya. Namun yang ia dapat hanya permintaan lain, nada lain, tanpa sapaan. Di dalam dadanya, ada suara kecil yang mulai berani berbicara. "Aku selalu ada saat dibutuhkan, tapi aku tidak pernah dicari saat dihargai." Ia masuk ke kamar lebih cepat malam itu. Menutup pintu pelan, bersandar di baliknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat lelah menjadi seseorang yang selalu siap. Di lantai kamar, ia duduk memeluk lutut. Hening menyelimutinya. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Selama ini ia berusaha agar semua orang nyaman. Namun tak pernah sekalipun ia bertanya, apakah dirinya sendiri masih merasa berarti? Dan di titik itu, tanpa suara, tanpa air mata, ia mulai merasa bahwa keberadaannya perlahan menghilang. Bahkan dari hidup yang setiap hari ia jalani sendiri. Hari itu dimulai dengan keheningan yang lebih panjang dari biasanya. Ia bangun tanpa alarm, tanpa tergesa, tanpa semangat. Langit di luar tampak pucat, seolah ikut memahami suasana hatinya. Ia duduk di ranjang, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang setiap hari bekerja, memberi, menolong. Namun jarang sekali disentuh dengan rasa terima kasih. Di ruang makan, ia menyiapkan segalanya seperti biasa. Gerakannya rapi, teratur, hampir tanpa suara. Ia belajar untuk tidak berharap, karena berharap hanya membuat dadanya semakin penuh. Saat hendak berangkat, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ada keinginan kecil untuk berkata sesuatu. Bukan keluhan, bukan tuntutan. Hanya kalimat sederhana. "Hati-hati ya." Namun kalimat itu kembali ia simpan. Di jalan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ke saat ia masih percaya bahwa memberi akan dibalas dengan perhatian. Bahwa berkorban akan diingat. Kini ia tahu, tidak semua pengorbanan memiliki saksi. Di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa orang terlihat tergesa. Nada bicara meninggi. Ia tetap duduk di tempatnya, menyelesaikan tugas satu persatu. Namun kali ini, ada perasaan asing yang mengiringi. Seperti sedang berjalan di tempat yang tak lagi ia kenali. Siang hari, ia makan sendirian. Di sudut ruangan, ia membuka bekal tanpa selera. Ia memperhatikan orang-orang tertawa bersama, bercanda, saling berbagi cerita. Ia hanya menatap, lalu kembali menunduk. Seseorang sempat berkata, "Kamu kok makin pendiam?" Ia menjawab pelan, "Biasa saja." Padahal di balik dua kata itu, ada banyak luka yang tak pernah ia ucapkan. Sore menjelang, pekerjaannya selesai tepat waktu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa kosong. Seolah semua yang ia lakukan tak benar-benar meninggalkan jejak. Saat pulang,
Ia melangkah lebih pelan. Ia melewati toko kecil, lalu berhenti sebentar, menatap etalase tanpa tujuan. Mungkin, ia hanya ingin menunda kepulangan ke tempat yang tak memberinya tenang. Malam datang dengan sunyi yang familiar. Ia duduk di ruang tamu, lampu menyala redup. Suara televisi terdengar, tapi tak benar-benar ia dengar. Pikirannya jauh, tenggelam di dalam dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih pada diri sendiri, "Aku capek." Tak ada yang menjawab. Namun kali ini, kata itu tidak lagi terasa sia-sia. Ia mengakuinya, meski hanya pada dirinya sendiri. Di kamar, ia berbaring tanpa menyalakan lampu. Gelap menyelimuti, memberi rasa aman sementara. Dalam kegelapan itu, ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Ada luka yang terus ia simpan. Bukan karena ia tak berani bicara, tapi karena ia sudah terlalu sering tidak didengar. Dan luka itu, meski tak pernah diucapkan, perlahan tumbuh, menunggu saatnya untuk mengubah segalanya. Pagi itu ia bangun dengan rasa aneh di dadanya. Bukan sakit, bukan juga lega. Seperti ada sesuatu yang selama ini tertahan, kini mulai bergerak pelan. Ia tidak tahu apa namanya, tapi perasaan itu membuat langkahnya terasa ragu. Ia berdiri di kamar mandi, membiarkan air mengalir lebih lama dari biasanya. Uap tipis memenuhi ruangan, menutupi cermin. Untuk sesaat, ia tidak melihat pantulan dirinya sendiri. Dan anehnya, itu terasa menenangkan. Saat keluar, rumah masih sama. Sunyi, dingin, teratur. Ia menyadari, tidak ada yang berubah di sekitarnya. Yang berubah hanya caranya memandang semua itu. Ia tidak lagi terburu-buru menyiapkan segalanya. Gerakannya melambat. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya mulai meminta dihargai. Ia duduk sebentar, menarik napas, lalu bangkit. Di jalan, pikirannya tidak lagi penuh seperti hari-hari sebelumnya. Ada ruang kosong yang terbuka. Ruang yang selama ini tertutup oleh kewajiban dan rasa harus selalu bisa. Di kantor, tugas datang seperti biasa. Nada suara tetap sama. Ekspresi wajah tak berubah. Namun kali ini, ia tidak langsung menjawab. Ia diam beberapa detik. Waktu yang sangat singkat, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa selama ini ia tak pernah memberi dirinya waktu. Iya, akhirnya ia berkata. Namun kata itu terdengar berbeda di telinganya sendiri. Tidak sekuat dulu. Tidak seikhlas dulu. Menjelang siang, tubuhnya kembali terasa lelah. Ia duduk, menatap layar tanpa benar-benar fokus. Di kepalanya muncul ingatan kecil. Tentang hari-hari ketika ia masih bisa tertawa tanpa beban. Tentang dirinya yang dulu tidak selalu merasa harus berguna untuk dihargai. Seseorang lewat dan berkata santai, "Kamu kelihatan capek." Ia menoleh. Kalimat itu sederhana, tapi dadanya langsung terasa sesak. Ia hampir berkata iya. Namun kata itu kembali tertahan di tenggorokan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Kebiasaan lama yang masih sulit dilepas. Sore hari, ia menyelesaikan pekerjaan lebih lambat dari biasanya. Bukan karena sulit, tapi karena pikirannya sering terhenti. Ada suara di dalam dirinya yang mulai berani bicara. Bukan berteriak, hanya berbisik. Tentang batas, tentang lelah, tentang dirinya sendiri. Saat pulang, ia tidak langsung menuju rumah. Langkahnya membawanya ke tempat yang jarang ia singgahi. Bangku panjang di pinggir jalan. Ia duduk, menatap langit yang mulai berubah warna. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena berhenti sejenak. Ia tidak merasa egois karena memberi dirinya waktu. Hanya ada rasa asing yang perlahan berubah menjadi lega. Dalam hati, ia kembali menyebut nama Allah. Bukan untuk meminta kuat, tapi untuk meminta jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, saat akhirnya ia pulang, suasana tetap sama.
Namun ia tidak lagi berharap akan disambut. Ia melepas sepatu, meletakkan tas, lalu berdiri sebentar di ruang tamu. Ada kesadaran yang pelan namun jelas. Selama ini, ia mengira bertahan adalah bukti kekuatan. Padahal mungkin, bertahan tanpa dihargai hanyalah cara lain untuk melukai diri sendiri. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Duduk di tepi ranjang, menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Keberanian kecil yang belum berbentuk keputusan. Di malam yang sunyi itu, ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam. Namun di balik diamnya, ada perubahan yang mulai bergerak perlahan. Menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi datang dengan cahaya yang masuk pelan melalui celah jendela. Ia terbangun bukan karena suara, tapi karena pikirannya sendiri. Ada rasa asing yang menempel sejak semalam. Bukan cemas, bukan sedih. Lebih seperti kesadaran yang pelan tapi pasti. Ia duduk di ranjang cukup lama sebelum berdiri. Biasanya ia langsung bergerak, mengejar waktu. Hari ini tidak. Ia membiarkan dirinya diam, mendengarkan napas sendiri. Di cermin, ia menatap wajahnya. Ada lelah yang masih tinggal. Namun ada juga sesuatu yang baru. Tatapan yang tidak lagi sepenuhnya menunduk. Di meja makan, ia menyiapkan sarapan lebih sederhana. Tidak berusaha sempurna. Tidak mengejar pujian. Ia makan pelan, tanpa tergesa, tanpa menunggu siapapun. Saat berangkat, ia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena marah. Hanya karena ia mulai paham bahwa tidak semua hal harus selalu ia perhatikan. Di jalan, pikirannya tenang. Tidak kosong, tapi teratur. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput. Langit yang cerah. Suara kendaraan yang bersahut. Langkah kakinya sendiri yang terus bergerak. Di kantor, seseorang memanggil namanya. Ada tugas tambahan lagi. Ia mendengarkan sampai selesai. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata pelan, "Aku kerjakan setelah yang ini selesai." Kalimat itu sederhana. Namun jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang memprotes. Hanya anggukan singkat. Dan itu membuatnya terdiam. Selama ini, ia mengira menolak akan selalu berujung masalah. Menjelang siang, ia duduk sendiri seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak merasa sekesepian kemarin-kemarin. Ia membuka ponsel, membaca beberapa pesan lama, lalu menutupnya kembali. Ia tidak ingin tenggelam di sana lagi. Seseorang duduk di hadapannya dan berkata, "Kamu kelihatan beda hari ini." Ia mengangkat bahu ringan. "Mungkin," jawabnya singkat. Sore hari, pekerjaannya selesai. Ia membereskan meja, berdiri, dan menarik napas panjang. Ada rasa puas kecil. Bukan karena dipuji, tapi karena ia tidak lagi memaksakan diri. Saat pulang, ia berjalan dengan langkah lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia berhenti menaruh semua beban di pundaknya sendiri. Di rumah, suasana tetap sama. Namun ia tidak lagi merasa tenggelam di dalamnya. Ia menaruh tas, duduk sebentar, lalu masuk ke kamar tanpa menunggu apapun. Ia duduk di ranjang, memandangi dinding. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena ingin diperhatikan. Ia tidak merasa lemah karena ingin dihargai. Dalam hati, ia kembali menyebut nama Allah. Bukan dengan nada putus asa, tapi dengan rasa terima. Ia belum tahu akan kemana langkahnya nanti. Ia belum membuat keputusan apapun. Namun satu hal jelas, perasaannya mulai berubah. Bukan menjadi keras, bukan menjadi dingin, tapi menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan perubahan itu, meski kecil, sedang pelan-pelan menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Di hari-hari yang akan datang, pagi itu datang tanpa banyak suara.
Ia bangun dengan tubuh yang masih lelah, namun pikirannya lebih jernih dari biasanya. Ada kebiasaan lama yang ingin kembali mengambil alih, menyuruhnya bergegas, menyuruhnya mengalah. Namun kali ini, ia menahannya. Ia duduk di tepi ranjang, menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bukan untuk menenangkan diri sepenuhnya, melainkan untuk mengingatkan bahwa ia masih punya kendali atas langkahnya sendiri. Di meja makan, ia melihat daftar hal yang harus dikerjakan hari itu. Biasanya ia langsung menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain. Hari ini tidak. Ia menyusun urutannya sendiri. Mana yang bisa ditunda? Mana yang memang harus diselesaikan? Saat bersiap berangkat, sebuah suara terdengar memanggilnya. Nada itu terdengar seperti perintah yang sudah terlalu sering ia dengar. Ia menoleh, mendengarkan, lalu menjawab dengan tenang. Aku bisa bantu nanti. Tidak sekarang. Tidak langsung. Ia sendiri terkejut mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Tidak ada getar. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ketegasan yang sederhana. Di jalan, jantungnya sempat berdebar. Ada bayangan tentang reaksi orang lain. Tentang kemungkinan disalahkan. Namun semua itu berlalu begitu saja. Tidak terjadi apa-apa. Di kantor, suasana ramai seperti biasa. Tugas datang bertubi-tubi. Ia mengerjakan satu persatu, dengan ritme yang ia tentukan sendiri. Saat ada permintaan mendadak, ia menoleh dan berkata pelan, "Aku sedang menyelesaikan yang ini dulu." Kalimat itu kembali keluar. Dan lagi-lagi, dunia tidak runtuh karenanya. Beberapa orang tampak heran. Beberapa hanya mengangguk. Tidak ada yang benar-benar peduli seperti yang selama ini ia takutkan. Kesadaran itu menghantamnya pelan. Selama ini ia menekan dirinya sendiri untuk ketakutan yang sebagian besar hanya ada di kepalanya. Siang hari, ia makan tanpa tergesa. Ia menikmati suapan demi suapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyadari bahwa tubuhnya juga ingin diperlakukan dengan baik. Di sela istirahat, ia menatap jendela. Pantulan dirinya terlihat samar. Bukan lagi sosok yang sepenuhnya menunduk. Masih lelah, masih diam, tapi tidak lagi hilang. Sore menjelang, satu kejadian kecil terjadi. Seseorang menyalahkannya atas hal yang bukan sepenuhnya tanggung jawabnya. Biasanya ia akan langsung meminta maaf. Hari ini tidak. Ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara pelan namun jelas, "Aku sudah mengerjakan bagianku." Hening sesaat menyelimuti ruangan. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu pembicaraan berlanjut. Tanpa amarah. Tanpa drama. Dan lagi-lagi, ia menyadari bahwa membela diri tidak selalu berujung pertengkaran. Saat pulang, langkahnya terasa lebih mantap. Ada sisa gugup. Ada sisa takut. Namun di balik itu, ada rasa hormat kecil pada dirinya sendiri. Di rumah, suasana masih sama. Permintaan datang. Nada bicara tidak berubah. Namun kali ini, ia tidak langsung bergerak. Ia mendengarkan. Ia berpikir. Lalu ia berkata, "Aku capek. Nanti ya." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak disambut. Tidak juga dibalas. Namun ia tidak menariknya kembali. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di ranjang. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, melainkan karena ia baru saja melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menatap langit-langit kamar. Dadanya naik turun perlahan. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah. Dengan suara yang lebih tenang. Lebih yakin. Ia belum sepenuhnya berubah. Ia masih sering ingin mengalah. Masih sering ingin diam. Namun satu hal kini jelas baginya. Selama ini, ia terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain. Sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga berhak dijaga.
Dan sejak hari itu, setiap kali ia memilih untuk tidak mengalah, ada bagian kecil dalam dirinya yang perlahan mulai pulih. Meski ia belum tahu kemana perubahan ini akan membawanya nanti. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pengumuman. Tidak ada penjelasan. Namun orang-orang mulai merasakannya, meski ia sendiri tidak pernah berniat menunjukkannya. Pagi itu, ia bersiap seperti biasa. Namun langkahnya tidak lagi tergesa. Ia tahu apa yang ingin ia kerjakan, dan apa yang bisa ia abaikan. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak dipenuhi rasa bersalah. Di meja makan, suasana tetap sunyi. Namun sunyi itu tidak lagi melukai. Ia makan secukupnya, lalu berdiri tanpa menunggu reaksi siapapun. Tidak ada harapan yang ia titipkan. Dan anehnya, itu terasa melegakan. Di perjalanan, ia menerima pesan singkat. Nada pesannya masih sama. Perintah, bukan permintaan. Ia membaca pelan, lalu menyimpan ponsel tanpa langsung membalas. Bukan karena ingin melawan. Ia hanya ingin menyelesaikan urusannya sendiri terlebih dulu. Di kantor, perubahan kecil itu mulai terlihat. Ia tidak lagi langsung mengangguk. Ia mendengarkan, lalu menjawab seperlunya. Ketika pekerjaannya selesai, ia tidak menunggu tambahan. Ia berdiri dan membereskan meja. Seseorang menatapnya lebih lama dari biasanya. "Kamu kenapa sekarang beda?" Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi dadanya bergetar. Ia tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Aku cuma lagi belajar atur diri." Tidak ada tanggapan panjang. Hanya anggukan singkat. Namun sejak saat itu, nada bicara pada dirinya perlahan berubah. Masih sama-sama sibuk, tapi tidak lagi seenaknya. Siang hari, ia duduk sendirian seperti biasa. Namun kali ini, seseorang ikut duduk di seberangnya. Tidak banyak bicara. Hanya makan bersama dalam diam. Hal kecil yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia terlalu sering menghilang demi orang lain. Dan saat ia mulai hadir untuk dirinya sendiri, orang-orang justru mulai memperhatikannya. Sore itu, sebuah permintaan datang mendadak. Biasanya ia akan mengorbankan waktu pulangnya. Hari ini, ia menatap jam, lalu berkata, "Aku lanjutkan besok pagi." Nada suaranya tenang, tidak defensif, tidak ragu. Beberapa orang tampak tidak puas. Namun tidak ada yang memaksa. Dan sekali lagi, dunia tidak runtuh. Dalam perjalanan pulang, dadanya terasa campur aduk. Ada lega, ada takut, ada juga rasa bersalah yang masih sesekali muncul. Namun semuanya bercampur menjadi satu hal yang baru. Kesadaran. Di rumah, suasana terasa berbeda. Bukan karena berubah, melainkan karena ia yang tidak lagi sama. Nada bicara yang biasanya ia terima tanpa reaksi, kini ia dengarkan dengan jarak. Ia menjawab seperlunya. Tidak menantang. Tidak juga tunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat raut bingung di wajah orang yang biasa mengatur segalanya. Malam itu, ia duduk di kamar dengan lampu redup. Pikirannya berputar, tapi tidak sesak. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kini tidak lagi selalu siap mengalah. Dalam hatinya, ia berkata tanpa suara, "Ternyata selama ini aku bukan tidak dihargai. Aku hanya terlalu mudah menghapus diriku sendiri." Ia berbaring perlahan. Napasnya teratur. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak di sekitarnya. Perubahan kecil yang ia lakukan mulai mengganggu keseimbangan lama. Dan tanpa ia sadari, ketika seseorang berhenti selalu mengalah, dunia di sekitarnya tidak punya pilihan lain selain mulai menyesuaikan diri. Pagi itu terasa berbeda sejak ia membuka mata. Bukan karena suasana berubah, melainkan karena ada jarak yang kini ia ciptakan antara dirinya dan dunia.
Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia tidak langsung bangun. Ia berbaring sejenak, mendengarkan suara rumah yang mulai hidup. Langkah kaki, suara pintu, bunyi benda dipindahkan. Biasanya, suara-suara itu menjadi tanda bahwa ia harus segera bergerak. Hari ini tidak. Ia bangkit pelan, menyiapkan diri tanpa tergesa. Tidak ada rasa takut ketinggalan. Tidak ada dorongan untuk segera memenuhi apapun. Ia melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Di meja makan, sebuah suara terdengar. Nanti siang kamu bisa antar ini. Nada itu sama seperti biasanya. Tidak bertanya. Tidak menunggu jawaban. Ia berhenti sejenak. Menarik napas. Lalu berkata dengan suara tenang. Aku tidak bisa hari ini. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, tapi membuat udara di ruangan berubah. Ada hening singkat. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang menimbang ulang kebiasaan lama. Tidak ada balasan. Hanya tatapan. Ia mengangguk kecil, lalu melanjutkan makannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tidak menarik kata-katanya kembali. Di perjalanan, dadanya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, perubahan sekecil apapun akan memicu reaksi. Dan ia siap, meski belum sepenuhnya tenang. Di kantor, efeknya mulai terasa. Beberapa pesan masuk sejak pagi. Nada kalimatnya berbeda. Tidak lagi langsung memberi perintah, tapi juga belum sepenuhnya meminta. Ia membaca semuanya. Tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan pekerjaannya terlebih dulu. Waktu yang dulu selalu ia korbankan, kini ia jaga. Menjelang siang, seseorang menghampirinya. Nada suaranya rendah, sedikit menekan. Kamu sekarang susah dihubungi ya? Ia menatap sebentar, lalu menjawab. Aku lagi fokus kerja. Tidak ada senyum. Tidak ada canda. Hanya tatapan yang mencoba membaca batas baru yang ia pasang. Di dalam dirinya, ada konflik yang pelan tapi kuat. Sebagian dirinya ingin kembali seperti dulu. Selalu siap. Selalu ada. Tidak merepotkan siapapun. Namun bagian lain, yang baru tumbuh, menolak untuk mundur. Ia lelah menjadi pilihan terakhir yang selalu tersedia. Siang itu, ia makan sendiri. Namun kesendirian itu tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia mengunyah pelan, menatap jam, menyadari bahwa waktu adalah miliknya juga. Sore hari, ketegangan semakin terasa. Sebuah tugas mendadak datang. Biasanya, ia akan mengangguk tanpa berpikir. Hari ini, ia bertanya, kapan harus selesai? Pertanyaan sederhana, namun cukup membuat orang di depannya terdiam sesaat. Secepatnya, jawabnya akhirnya. Ia mengangguk pelan. Aku kerjakan besok pagi. Tidak ada teriakan. Tidak ada debat. Namun udara terasa berat. Ia bisa merasakannya di bahu dan punggungnya. Dalam perjalanan pulang, hujan turun rintik. Ia berjalan di bawah payung, membiarkan air jatuh pelan di sekitarnya. Dadanya campur aduk. Ada rasa lega. Ada juga rasa bersalah yang masih mencoba menariknya kembali. Di rumah, suasana lebih dingin dari biasanya. Tidak ada teguran langsung. Tidak ada pembicaraan. Namun sikap orang-orang berubah. Nada suara lebih singkat. Tatapan lebih lama. Ia menyadari satu hal. Selama ini, kehadirannya dianggap pasti. Dan saat ia mulai tidak selalu tersedia, ketiadaan kecil itu terasa mengganggu. Malam itu, ia duduk di kamar dengan lampu dimatikan. Hanya cahaya tipis dari jendela. Ia memeluk lutut, menarik napas dalam. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah. Bukan untuk minta dikuatkan seperti dulu, tapi untuk tetap berdiri di batas yang baru ia buat. Ia tahu, perubahan ini belum selesai. Reaksi orang-orang baru saja dimulai.
Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan lagi sesederhana hari-hari sebelumnya. Di balik tenangnya wajahnya, ada ketegangan yang terus tumbuh. Sebuah pergeseran pelan yang mulai menggoyahkan keseimbangan lama. Dan ia bisa merasakannya. Sesuatu sedang mendekat. Pagi itu ia bangun dengan dada yang terasa berat. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu hari ini tidak akan berjalan mudah. Ada perubahan yang sudah terlanjur ia buat. Dan perubahan tidak pernah datang tanpa tekanan. Ia bersiap lebih lama dari biasanya. Bukan untuk tampil rapi, tapi untuk menenangkan diri. Ia menatap cermin, menarik napas, lalu mengangguk pelan pada bayangannya sendiri. Seolah berkata, tetap di sini. Jangan mundur. Di meja makan, suasana terasa tegang. Tidak ada kata. Tidak ada suara selain gesekan kursi. Ia makan perlahan, meski nafsu makannya hampir tidak ada. Setiap gerakan terasa diperhatikan. Saat ia berdiri hendak berangkat, sebuah suara terdengar. Kamu sekarang susah diminta tolong. Kalimat itu tidak diucapkan keras, namun cukup tajam untuk menusuk. Ia berhenti sejenak. Jantungnya berdegup. Namun ia tidak membela diri. Ia hanya berkata pelan, aku juga punya batas. Tidak ada balasan. Hanya keheningan yang menggantung. Ia melangkah pergi dengan tangan yang sedikit gemetar. Di jalan, pikirannya penuh. Ada rasa bersalah yang mencoba menyusup. Ada suara lama yang berbisik. Kalau ia egois. Kalau ia berubah jadi orang yang tidak peduli. Ia menutup mata sejenak saat lampu merah menyala. Lalu membuka lagi dengan napas panjang. Ia tahu, suara itu hanyalah sisa dari kebiasaan lama. Di kantor, suasana terasa lebih dingin. Beberapa orang berbicara seperlunya. Nada suara tidak sehangat kemarin. Ia bisa merasakannya. Tekanan itu nyata. Tugas datang dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dilemparkan sembarangan. Kini dibungkus dengan kalimat yang terdengar manis. Namun syarat tuntutan. Ia mendengarkan, lalu menjawab singkat. Aku lihat dulu waktunya. Beberapa orang saling pandang. Ada yang menghela napas. Ada yang mengangguk dingin. Namun tidak ada yang memaksa seperti dulu. Menjelang siang, tubuhnya terasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena menahan diri untuk tidak kembali mengalah. Ia duduk sendiri, menatap layar. Berusaha menjaga ketenangan yang rapuh. Seseorang mendekat dan berkata pelan, kamu sekarang berubah, ya? Ia menoleh. Aku cuma berhenti memaksakan diri, jawabnya. Kalimat itu membuat orang di depannya terdiam, lalu pergi tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengejar atau meminta penjelasan. Sore hari, tekanan semakin terasa. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Nada suara meninggi. Tatapan menuduh. Ia berdiri, mendengarkan. Tanpa menunduk seperti dulu. Ia menjelaskan seperlunya. Tidak berlebihan. Tidak merendah. Dan itu membuat suasana semakin canggung. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Ia menepi sebentar, menunggu reda. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena lelah menahan semua rasa. Ia memejamkan mata dan menyebut nama Allah dalam hati. Bukan untuk meminta jalan keluar cepat, tapi untuk tetap tegak di tengah tekanan yang datang bertubi. Saat sampai rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menegur. Ia meletakkan tas, lalu duduk sendirian di ruang tamu. Kesunyian itu terasa berat. Namun di balik beratnya, ada satu hal yang mulai ia pahami. Tekanan ini bukan tanda bahwa ia salah. Tekanan ini muncul karena ia berhenti mudah diatur. Malam itu, ia duduk lama di kamar. Pikirannya penuh. Hatinya bergetar. Namun tekadnya belum runtuh.
Ia tahu, saat seseorang mulai menjaga dirinya sendiri, akan selalu ada pihak yang merasa kehilangan kendali. Dan tekanan ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan pertanda bahwa ia sudah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Hari itu dimulai dengan perasaan tidak enak yang menempel sejak ia membuka mata. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu jatuh. Ia tidak tahu bentuknya apa, tapi tubuhnya merasakannya lebih dulu. Ia bersiap dengan diam. Gerakannya rapi, tapi pikirannya sibuk menata keberanian. Bukan untuk melawan, melainkan untuk tetap berdiri tanpa harus menjelaskan dirinya berulang kali. Di meja makan, suasana terasa lebih dingin dari kemarin. Tidak ada suara, tidak ada tatapan. Ia menyadari, jarak itu kini bukan lagi kebetulan. Ia sedang dijauhkan dengan cara halus. Saat ia hendak berangkat, terdengar suara pelan namun menusuk. Kalau semua orang kayak kamu, repot. Kalimat itu dilempar tanpa menatap wajahnya. Ia berhenti. Bahu terasa menegang. Namun ia tidak membalas. Ia hanya menarik napas, lalu melangkah pergi. Tidak semua luka harus langsung dijawab. Di perjalanan, dadanya terasa sesak. Bukan karena sedih semata, melainkan karena ia mulai mengerti. Saat ia berhenti mengalah, ia tidak lagi nyaman untuk dipertahankan. Di kantor, situasi semakin jelas. Ia tidak lagi dilibatkan dalam obrolan ringan. Beberapa keputusan dibuat tanpa kehadirannya. Ia duduk di mejanya, menyelesaikan tugas. Namun merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia jaga sepenuh hati. Menjelang siang, sebuah kesalahan terjadi. Bukan kesalahan besar. Namun kali ini, namanya disebut lebih dulu. Nada suara meninggi. Tatapan mata mengeras. Ia berdiri, mendengarkan, merasakan tuduhan yang tidak sepenuhnya adil. Biasanya, ia akan langsung meminta maaf. Hari ini, ia memilih menjelaskan. Aku mengerjakan sesuai yang diminta. Suaranya tenang, meski jantungnya berdebar keras. Beberapa orang terdiam. Beberapa terlihat tidak senang. Sejak saat itu, ia tahu. Ia tidak lagi hanya dianggap berubah. Ia mulai dianggap bermasalah. Siang itu, ia makan sendirian. Lebih sunyi dari biasanya. Ia mengunyah pelan, menatap meja kosong di depannya. Ada rasa nyeri kecil di dada. Bukan karena kesepian, tapi karena perlahan ia disingkirkan. Seseorang lewat dan berkata setengah bercanda, "Sekarang kamu pilih-pilih ya?" Ia menoleh, tidak tersenyum. "Aku cuma tahu batas," jawabnya pelan. Kalimat itu menggantung. Tidak disambut tawa. Tidak juga ditanggapi. Hanya senyap yang terasa semakin berat. Sore hari, tekanan mencapai puncaknya. Pekerjaan yang biasanya dibagi, kini ditumpuk padanya. Tenggat waktu dipersempit. Nada bicara menjadi dingin. Ia mengerjakan semua dengan fokus. Bukan untuk membuktikan diri, tapi karena ia tidak ingin memberikan alasan untuk disalahkan. Tangannya bergerak cepat, namun hatinya lelah. Saat jam pulang tiba, ia belum selesai. Beberapa orang sudah pergi. Lampu mulai diredupkan. Ia duduk sendiri, menatap layar yang masih menyala. Di titik itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah bertahan di sini masih layak diperjuangkan? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Namun ia rasakan getarnya di dada. Getaran yang berbeda dari lelah biasa. Dalam perjalanan pulang, malam terasa panjang. Lampu jalan berbaris seperti saksi bisu. Ia berjalan pelan, merasa kecil di tengah kota yang tak peduli. Sesampainya di rumah, suasana kembali menusuk. Nada suara dingin, tatapan menyudutkan. Seolah kelelahan yang ia bawa tidak pernah ada nilainya.
Ia masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Menutup pintu. Duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dadanya naik turun tak beraturan. Dalam hati, ia menyebut nama Allah. Bukan dengan keluhan. Bukan dengan amarah. Tapi dengan kejujuran yang selama ini ia simpan. Ia menyadari satu hal yang pahit. Saat seseorang berhenti mudah dikendalikan, ia tidak hanya kehilangan kenyamanan orang lain. Ia juga mulai sendirian. Dan di tengah kesendirian itu, ada pilihan besar yang perlahan mendekat. Pilihan yang belum berani ia sebutkan. Namun sudah mulai mengetuk hatinya tanpa henti. Malam itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya tidak lagi berisi, namun justru sunyi dengan cara yang menakutkan. Sunyi yang membuatnya berpikir terlalu dalam. Ia teringat semua hari yang sudah ia lewati. Tentang pagi yang selalu ia mulai dengan menyiapkan segalanya. Tentang siang yang ia habiskan untuk memenuhi tuntutan. Tentang malam yang ia lewati dengan diam dan lelah. Semua terasa seperti rangkaian panjang tanpa jeda. Ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ada yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai peran? Pagi datang tanpa semangat. Ia bangun dengan tubuh yang terasa kosong. Tidak sedih, tidak marah, hanya datar. Di meja makan, suasana masih dingin. Ia duduk, menyuap makanan seperlunya. Tidak ada keinginan untuk berbicara. Tidak ada tenaga untuk menjelaskan apapun. Saat hendak berangkat, ia berhenti sejenak. Menatap ruangan itu lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin berpamitan, tapi karena ia mulai menyadari satu hal. Tempat ini tidak lagi terasa seperti pulang. Di jalan, pikirannya melayang ke kemungkinan yang selama ini ia tekan. Tentang pergi. Bukan pergi dengan marah. Bukan pergi dengan drama. Tapi pergi dengan diam. Ia membayangkan hidup tanpa harus menjelaskan setiap keputusannya. Tanpa harus membela diri. Tanpa harus membuktikan bahwa ia layak dihargai. Di kantor, suasana terasa sama. Namun kini ia melihatnya dari jarak yang berbeda. Ia mengerjakan tugas seperti biasa. Namun hatinya tidak lagi sepenuhnya di sana. Seseorang berbicara dengan nada menyindir. Ia mendengarkan tanpa bereaksi. Biasanya, sindiran itu akan membuat dadanya panas. Hari ini tidak. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Saat ia tidak lagi peduli untuk dimengerti, kata-kata orang lain kehilangan kekuatannya. Siang hari, ia duduk sendirian. Tangannya memegang ponsel. Ia membuka catatan kosong. Menatap layar lama. Lalu menutupnya kembali. Belum sekarang, batinnya. Sore menjelang, pekerjaannya selesai. Ia membereskan meja lebih rapi dari biasanya. Setiap benda ia letakkan dengan hati-hati. Seolah ini bukan rutinitas, melainkan persiapan. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa ringan dan berat bersamaan. Ringan karena ada kemungkinan baru. Berat karena ada ikatan lama yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Di rumah, suasana tetap dingin. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang peduli ia pulang lebih cepat. Dan itu justru menguatkan perasaan yang sejak pagi tumbuh. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Menatap koper kecil di sudut ruangan. Koper yang jarang ia pakai. Namun malam itu, benda itu terasa sangat dekat. Ia tidak membukanya. Belum. Ia hanya menatapnya lama. Dalam hati, ia berbicara pada Allah. Dengan suara yang tenang. Tanpa air mata. Tanpa keluhan. Jika aku pergi nanti, bukan karena aku kalah. Tapi karena aku sudah terlalu lama menahan diri. Malam itu, ia tidur dengan pikiran yang berbeda. Bukan tentang bagaimana bertahan, melainkan tentang bagaimana melepaskan.
Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, keputusan itu mulai terbentuk. Masih samar, masih rapuh. Namun untuk pertama kalinya, pergi tidak lagi terasa seperti kegagalan, melainkan seperti kemungkinan yang memberi napas. Pagi datang tanpa rencana yang tertulis. Namun di dalam dadanya, ada satu keputusan yang sudah tidak lagi bisa ditunda. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Gerakannya pelan, tenang, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu apapun. Ia membuka lemari, memilih pakaian sederhana. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang ingin ia tunjukkan. Semua terasa cukup. Koper kecil itu akhirnya ia buka. Ia memasukkan beberapa baju, buku catatan, dan satu foto lama yang sempat ia pegang lama sebelum memasukkannya. Foto yang mengingatkannya bahwa ia pernah tersenyum dengan tulus. Di ruang tengah, suasana masih sama. Sunyi yang dingin. Ia berdiri sejenak, menarik napas dalam. Bukan untuk menguatkan diri, tapi untuk memastikan hatinya tidak ragu. Ia menulis sepucuk pesan singkat. Tidak panjang. Tidak menjelaskan apapun. Hanya beberapa kalimat sederhana. Aku pergi sebentar. Aku butuh ruang untuk bernapas. Jangan mencariku. Ia meletakkan kertas itu di tempat yang mudah terlihat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Di luar, udara pagi terasa berbeda. Lebih segar. Lebih jujur. Langkah kakinya terasa kaku di awal, namun perlahan menjadi lebih mantap. Di dalam kendaraan umum, ia duduk dekat jendela, menatap jalan yang terus bergerak. Wajah-wajah asing berlalu tanpa arti. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu dikenali siapapun. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Ia tidak membukanya. Ia mematikan layar, lalu menyimpannya kembali. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia tahu, jika ia membaca sekarang, hatinya bisa goyah. Di tempat tujuan, ia turun tanpa banyak pikir. Sebuah kota kecil yang tidak ramai. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada kenangan yang mengejar. Ia menyewa kamar sederhana. Jendela kecil. Tempat tidur rapi. Dan keheningan yang tidak menghakimi. Malam tiba. Ia duduk di tepi ranjang, mendengar suara malam yang asing namun menenangkan. Tidak ada tuntutan, tidak ada peran yang harus ia mainkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Rasa bersalah, rasa takut, dan pertanyaan yang belum berani ia sentuh. Apakah ia benar-benar pergi demi dirinya sendiri? Atau ia hanya lari dari luka yang tidak pernah ia suarakan? Ia menutup mata, menarik napas panjang, berbicara lagi pada Allah, dengan suara yang hampir tak terdengar. Jika ini salah, tolong kuatkan aku. Jika ini benar, tolong tunjukkan jalannya. Di luar jendela, lampu jalan menyala satu persatu. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu, kepergian ini belum selesai. Bukan karena ia ingin kembali, melainkan karena kepergian ini akan membuka sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Pagi di kota kecil itu datang dengan suara burung dan angin pelan. Ia terbangun tanpa alarm, tanpa rasa kaget, tanpa beban yang biasanya langsung menekan dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang masuk lewat jendela kecil. Ada perasaan asing yang muncul. Tenang, bukan bahagia berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya bernapas lebih dalam. Ia berjalan keluar, menyusuri jalan yang masih sepi. Orang-orang berlalu tanpa mengenalnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh tanpa perlu dilihat siapapun. Di sebuah warung kecil, ia duduk sendirian, menyesap minuman hangat. Pemilik warung tersenyum ramah tanpa basa-basi. Tidak bertanya siapa dirinya.
tidak menilai apapun. Momen sederhana itu menusuk hatinya. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar. Selama ini ia hanya ingin diperlakukan sesederhana itu. Siang hari, ia membuka buku catatan yang ia bawa. Tangannya sempat gemetar. Lalu ia mulai menulis. Bukan tentang orang lain. Bukan tentang luka. Melainkan tentang dirinya. Tentang lelah yang selama ini ia pendam. Tentang diam yang ia pilih agar tidak menyakiti. Tentang harapan kecil yang sering ia kubur sendiri. Tulisannya berantakan. Namun jujur. Dan di setiap kalimat, ia merasa sedikit lebih ringan. Sore menjelang. Ia duduk di pinggir taman kecil. Anak-anak berlari. Tertawa tanpa beban. Ia tersenyum tipis. Ia sadar sesuatu yang selama ini luput. Ia terlalu sibuk ingin dimengerti, hingga lupa menghargai dirinya sendiri. Malam itu, ponselnya kembali bergetar. Banyak pesan tak terbaca. Ia menatap layar cukup lama, lalu meletakkannya kembali. Bukan karena membenci, bukan karena dendam, melainkan karena ia sudah memilih dirinya sendiri. Di kamar, ia berdoa pada Allah. Dengan suara yang lebih yakin dari sebelumnya, tanpa memohon pengertian orang lain, hanya memohon keteguhan hati. Ia tahu, hidup tidak akan tiba-tiba mudah. Ia tahu, luka tidak hilang seketika. Namun malam itu, ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia berbaring, menutup mata dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum pembalasan. Senyum seseorang yang akhirnya mengerti satu hal sederhana. Ia tidak perlu dimengerti oleh semua orang. Ia hanya perlu dihargai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia memberikan penghargaan itu pada dirinya sendiri. Kalau kisah ini terasa dekat dengan hidupmu, kalau setiap kata seperti mewakili perasaan yang selama ini sulit kamu ucapkan, mungkin kamu juga sedang belajar hal yang sama. Belajar bahwa dihargai tidak selalu datang dari orang lain, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa lelahmu valid, diammu bermakna, dan kamu layak dihargai tanpa harus terus menjelaskan dirimu. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya, yang mungkin akan kembali menemani malammu, dan diam-diam menguatkan hatimu.